semuanya, kembali bertemu lagi dengan saya Mr. Chatu, sahabat peliharaan eksotik. Nah, kali ini kita sedang lihat yang namanya bal piton sedang ganti kulit. Ya, rata-rata ular sebetulnya sih ganti kulitnya seperti ini ya. Nah, ganti kulit atau sering juga disebut dengan shading, ya reptiler biasanya pada suka menyebutnya dengan shading, kayaknya kedengaran lebih keren ya. Nah, shading ini sebetulnya adalah proses yang rutin terjadi pada reptilia, juga termasuk diantaranya piton ya. Nah, jadi piton ini ganti kulit kira-kira sekitar 1 bulan 1 kali. Dalam fase ganti kulit ini biasanya terjadi beberapa proses ya. Yang pertama, biasanya prosesnya itu ular matanya mulai kelabu ya, warna tubuhnya juga jadi lebih redup keabu-abuan. Kalau dia hitam akan jadi keabu-abuan seperti berbayang begitu ya. Setelah warnanya mulai samar, kemudian dia akan perlahan-lahan menjadi kembali seperti normal. Tapi itu belum selesai ya. Dia akan terus berangsur-angsur sampai akhirnya dia bisa lepas sepenuhnya. Nah, ini proses ganti kulitnya kalian bisa lihat ya. Sudah lebih dari separuh badan kulitnya itu mengelupas. Mulainya dari mana? Mulainya dari bagian mulut atau kepala sampai nanti berujung di ekor, baru kemudian nanti dia akan selesai. Tapi jadi 3 fase tadi, mulai dari kelabu, kemudian dia bening lagi, baru kemudian setelah bening lagi dia akan copot. Kalau dia sudah ganti kulit berarti dia tambah besar gitu ya. Nah, terus biasanya habis ganti kulit dia juga akan pup ya. Tapi ini pengaruhnya mungkin lebih kepada karena proses ganti kulit mereka tuh kayak menunda buang air, entah menunda atau memang biasanya sih nggak buang air pada saat ganti kulit. Nanti setelah ganti kulit baru mereka akan mengeluarkan pupnya. Nah, itu setelah itu mereka baru biasanya akan lapar. Karena yang terjadi selama mereka proses ganti kulit diantaranya juga adalah mereka kehilangan selera makan ya. Seperti yang kita tahu bahwa ular punya beberapa reseptor atau penerima rangsangan, terutama di bagian kepala ya, mulai dari termodetektor yang ada di sekitar mulutnya, itu nostril-nya yang lubang-lubang kecil itu menjadi lubang untuk mereka mendeteksi panas, kemudian lidahnya yang mereka pakai untuk mendeteksi bau di udara untuk membedakan mangsa, kemudian juga matanya ya, matanya yang tadi tertutup atau seperti kelabu itu menjadikan mereka penglihatannya jauh lebih buruk ya, padahal memang penglihatan ular juga nggak seberapa bagus ya, jadinya itu sangat mengganggu pastinya. Dan mereka kan kehilangan selera makan atau menurun selera makannya selama proses pergantian kulit ini. Proses pergantian kulit ini bisa berlangsung mulai dari kelabunya sampai dengan copotnya atau lepasnya, ini semua kurang lebih 1 minggu. Sehingga kalau mereka 1 minggu sebelumnya sudah makan, terus mereka masuk di jadwal minggu berikutnya, ternyata mereka sedang ganti kulit, sehingga mereka biasanya mundur tuh jadwal makannya. Dan kalau saya sih lebih pilih biarin aja, nggak usah dikasih makan dulu sampai nanti selesai ganti kulit biar respon makannya lebih bagus. Nah, sekarang kita bisa lihat nih bagaimana kulitnya itu mulai copot sedikit-sedikit, sisik-sisik ya, sebaris-sebaris, dia sambil bergerak-gerak gitu ya. Nah, ini prosesnya lumayan lama nih, mulai dari kepala sampai ekor. Ini aja beberapa menit yang saya rekam, pergeserannya cuma sedikit. Kalau dibantu gimana? Kalau dibantu bisa lebih cepat dan dia juga sebenarnya nggak merasa sakit. Cuma masalahnya mungkin lebih ke kayak dianya nggak nyaman gitu kali ya. Jadi dia kayak berasa pengen kabur gitu. Lebih lincah, lebih gesit, kayak pengen buru-buru ganti baju gitu ya. Nah, tapi kalau saya lebih suka biarin aja, karena ya sering juga sih dia ganti kulit kan nggak bilang-bilang ya. Jadi ya udah tahu-tahu sudah lepas separuh badan atau mungkin sudah lepas keseluruhannya. Nah, yang juga bisa kita lihat bahwa ganti kulit itu tidak merubah warna maupun motifnya. Nanti saya akan tunjukkan sebetulnya kulitnya itu kalau sudah kering jadi seperti apa waktu dia lepas ya. Waktu ukurannya kecil sampai nanti dia ukurannya besar, ada sedikit perbedaan warna kulit yang setelah lepasnya ya. Nah, dari pergantian kulit ini mungkin yang perlu kita perhatikan satu adalah
tempat dia berganti kulit itu selalu ada air ya. Jadi permasalahan yang muncul kalau dia tidak ada air atau kelembapannya kurang, itu mengakibatkan kulitnya tidak bisa terlepas semua, entah itu jadinya sobek-sobek, entah itu jadinya malah harus menunggu pergantian kulit di fase berikutnya. Jadi menunda kurang lebih 1 bulan kemudian baru dia bisa ganti kulit. Itu pun kalau kelembapannya sudah cukup di pergantian kulit berikutnya. Kadang-kadang ada yang karena mungkin menumpuk, jadinya dia bisa jadi tempat untuk tumbuhnya jamur dan lain-lain. Nah, untuk membantu mengatasi yang gagal shading bisa kita lakukan juga dengan proses perendaman air, supaya nanti kalau misalnya yang tadi gagal shading itu karena lembab terus dia jadi longgar dan gampang copot gitu ya. Dan yang perlu kita tahu juga bahwa ular itu tidak punya bau badan karena dia nggak punya kelenjar keringat. Jadinya dengan pergantian kulit ini sekalian dia membersihkan diri, sekalian dia melepaskan mungkin kalau ada parasit-parasit dia tuh akan lepas sekalian. Nah, kita sekarang mau lihat gimana hasilnya setelah dia ganti kulit ya. Kita skip aja bagian ini karena lumayan lama. Ini dia. Ini dia setelah ganti kulit, dia kelihatan lebih bersih, lebih terang. Ini juga saya ambil videonya di outdoor ya, sengaja biar lightingnya juga ya lumayan lebih jelas. Nah, ini dari kepala sampai ke ekor, tampak atasnya kira-kira jadi kayak gini. Sebenarnya kalau dilihat dengan sebelumnya itu juga perbedaannya cuma itu aja, cuma warnanya jadi lebih bersih ya, jadi lebih bright gitu, lebih terang. Kemungkinan ini karena kemarin saya sempat kasih makan menjelang selesai shading, jadi sebelum shading dia sudah jatuh makan, terus saya nggak ngeh, ternyata pas saya kasih dia respon dan dimakan juga. Mungkin kepalanya sempat agak terluka waktu pas dia strike si tikusnya, tapi tidak pengaruh dengan karakter maupun kesehatannya ya. Jadi sekarang kita mau lihat bagaimana pigmen yang kebawa waktu dia ganti kulit. Pigmen yang ada di kulit itu semuanya ya, kalaupun dia warnanya agak lebih gelap, mungkin itu karena faktor kotor ya. Jadi waktu dia, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia habis ganti kulit terus dia pup, mungkin ya kena pipisnya atau kena pupnya sehingga dia jadi lebih kotor. Ada juga yang agak lebih gelap karena dipengaruhi sama motifnya. Nah, kebetulan ini adalah kulit dari shadingnya atau ganti kulitnya jenis ular yang satu ini. Nah, tadi itu hasil dari shadingnya ular ini nih ya. Ini ball python banana, indukannya itu dari banana, kemudian butter pastel. Ini kemungkinan ada pastelnya deh kalau menurut saya ya, tapi menurut teman-teman gimana? Ini menetas tanggal 25 November 2025 kemarin. Lumayan lah ya, udah beberapa bulan, kira-kira ukurannya segini. Nah, jadi warna dan motifnya kelihatan lebih terang ya, karena disebut banana karena ada bintik-bintiknya tuh kayak biji pisang gitu kali ya. Nah, selanjutnya ini hasil dari yang tadi ya, shadingnya. Nah, ini dia hasil dari shading ular besar. Nanti saya tunjukin deh, ini adalah ball python terbesar yang ada di, ukurannya udah lumayan gede, terbesar yang ada di Mr. Chatu. Oke, sampai jumpa lagi dengan Mr. Chatu, sahabat peliharaan eksotik. Dah.